Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 11 IPA 1 UPT SMA Negeri 5 Bone dengan materi pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Perkenalkan, nama saya Andi Adelia Tirsya. Saya Andi Syafira Nur Ramadhani. Saya Dela Puspitasari. Saya Nugra Aulia. Saya Adrian Hidayat. Saya Ririn Khairati. Saya Nur Rasulullah. Dan saya Muhammad Taufik Ramadan. Berikut penjelasan mengenai materi kelompok 1. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan, nomor 23. 1. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang, artinya semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu kita ketahui bahwa sebelum memasuki Perang Dunia Kedua, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi sekelompok negara imperialis di Asia, sehingga Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayah sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Bahkan Indonesia kemudian menjadi salah satu benteng pertahanan Jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentara Serikat dan melawan kekuatan Belanda. Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, Jepang pun mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang disebut self-help. Hasil perekonomian Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang. Ketika Jepang mendarat Indonesia pada tahun 1942, ternyata tentara Hindia Belanda telah membumi hanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia, supaya Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Akibat dari pembumi hangusan itu, keadaan ekonomi Indonesia semakin lumpuh, sehingga pada awal pendudukan Jepang, sementara itu bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa. Pabrik-pabrik gula di Sumatera mulai ditutup, penderasan getah karet mulai dihentikan, sehingga pada tahun 1943 produksi teh turun menjadi sepertiganya dari zaman Hindia Belanda. Dalam bidang transportasi, Jepang mengalami kekurangan kapal-kapal. Oleh karena itu, Jepang memutuskan untuk mengadakan industri kapal angkut dari kayu. Tetapi semua usaha tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadangan. Jepang melakukan penebangan hutan secara liar dan besar-besaran di Pulau Jawa. Dilakukan penebangan hutan secara liar secara 500.000 hektar. Penebangan hutan secara liar dan berlebihan tersebut mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga timbullah erosi dan banjir pada musim penghujan. Pemerintah Jepang juga membuat berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan itu diantaranya yaitu kebijakan untuk wajib serap padi, juga kebijakan dalam penanaman jenis tanaman baru seperti kapas, yute, rami, dan jarak. Pemerintah penduduk Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan yang sangat ketat yang terkait dengan produksi padi. Pertama, padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Kedua, penggilingan dan pedagang padi tidak boleh beroperasi sendiri. Tiga, para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Begitu juga padi harus diserahkan ke penggilingnya. Padi yang sudah ditunjuk pemerintah Jepang dalam ketentuan hasil ke seluruh produksi petani berhak 40%, kemudian 30%. Selama pendudukan tirani Jepang, kehidupan petani semakin merosot. Mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang, sehingga kehidupannya semakin menderita. Dalam rangka mengendalikan kebijakan di bidang ekonomi, maka semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh Jepang di bawah pengawasan yang sangat ketat. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian di bidang perkebunan. Ban-ban yang pernah dikembangkan pemerintah Hindia Belanda dilikuidasi. Pada bulan April 1940 dia diumumkan suatu banking tentang adanya penanggungnya pembayaran kewajiban ban. Ordonansi serupa juga dikeluarkan oleh Komandan Militer Jepang di Singapura untuk ban-ban di Sumatera, sedangkan kewenangan kepada Navy Ministry di Tokyo. Fungsi dan tugas ban-ban yang dilikuidasi tersebut kemudian diambil oleh
Taiwan, Ban dan Mistui Ban yang pernah ada sebelumnya dan ditutup oleh Belanda ketika mulai pecah perang. Ya, saya di sini akan menjelaskan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan pemerintah. Jadi Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar dari 21.500 menjadi 13.500. Menurun, ya sangat jauh menurun. Kemudian sekolah lanjutan sangat juga drastis turun dari 850 menjadi 20 buah. Jadi kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Pada saat itu sekolah dasar menurun sekitar 30% dan sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti, salah satunya. Di bakti itu termasuk seperti mempelajari bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan dan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Nah, disinilah kemiliteran lah yang sangat banyak siswa-siswa yang berhenti sekolah kemudian lanjut ke semi militer sehingga dapat memperkuat negara Jepang. Jadi bagi Jepang pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk menjadi pandai, tetapi dalam rangka untuk pemesanan kader-kader yang mempelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jadi begitulah pada saat itu Jepang sangatlah, ya boleh dikatakan Jepang saat itu sangat melakukan pemerasan. Jadi siapa saja yang tidak kenal Jepang? Jepang adalah salah satu negara yang terakhir menjajah negara Republik Indonesia selama 2,5 tahun. Tapi cara kerjanya sangatlah parah dan drastis kekejamannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Andi Adelia Tirca dari kelas 11 IPA 1. Saya akan mempresentasikan sebuah materi pengarahan Romusa. Perlu diketahui bahwa untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja ini dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Di desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengarahan tersebut disebut dengan Romukyokai yang ada di setiap daerah. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya rakyat Indonesia melakukan tugas Romusa secara sukarela sehingga Jepang tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga sebab rakyat sangat tertarik dengan propaganda tentara Jepang sehingga rakyat rela membantu untuk melakukan pekerjaan apa saja tanpa digaji. Oleh karena itu, di beberapa kota pernah terdapat beberapa Romusa yang bersifat sementara dan sukarela. Romusa sukarela terdiri atas para pegawai yang bekerja tanpa digaji selama 1 minggu di suatu tempat yang penting. Salah satu contohnya adalah rombongan dari Jakarta yang dipimpin oleh Soekarno. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut Pekan Perjuangan Mati-Matian. Akan tetapi, lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela ini oleh pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Rakyat Indonesia menjadi Romusa itu diperlakukan dengan tidak senonoh tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja dari pagi hingga petang tanpa diberi makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan yang kasar, yang memerlukan asupan makan dan istirahat yang cukup. Tidak banyak dari mereka yang jatuh sakit, bahkan dari mereka ada yang mati kelaparan. Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik hati rakyat agar mau bekerja sebagai Romusa. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan Romusa itu sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Pada periode itu sudah sekitar 3.000 tenaga Romusa dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Sebagian besar dari mereka ada yang kembali ke daerah asal, tetapi ada juga yang tetap tinggal
di tempat mereka bekerja, tapi kebanyakan dari mereka mati di tempat kerja. Bagaimana dampak dari kebijakan dan tindakan Jepang tersebut? Yang jelas, penderitaan rakyat tetap tidak berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan mereka benar-benar menyalurkan bahan makanan yang sulit. Terdapat banyak petani yang bekerja sebagai romusa. Gelandangan di kota-kota makin besar, seperti di Surabaya, Jakarta, dan Bandung, serta Semarang. 4. Perang melawan sang tirani. Awalnya, Jepang disambut dengan senang hati, tetapi kemudian berubah menjadi kebencian. Bahkan rakyat Indonesia lebih benci pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Karena Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang, seperti rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kompeten atau polisi militer Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Perlawanan pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh atau disebut sebagai Aceh Angkat Senjata. Perlawanan ini terjadi di Chot Plieng, dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji daerah Chot Plieng, Provinsi Aceh. Perlawanan ini terjadi karena rakyat Chot Plieng bersama Abdul Jalil geram melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama pada Romusha. Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chot Plieng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha untuk membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun Abdul Jalil menolak. Sehingga pada tanggal 10 November 1942, Jepang memutuskan untuk menyerang Chot Plieng. Jepang menyerang saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Pada pertempuran itu, rakyat berhasil memukul mundur tentara Jepang. Sementara Jepang melakukan serangan kedua kalinya, namun dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang pun ditingkatkan dan kembali menyerang Chot Plieng. Pada serangan ini, Jepang berhasil menghancurkan pertahanan rakyat dengan membakar masjid. Dan banyak pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang, sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas, sehingga muncul perlawanan di Jangkabuyat di bawah pimpinan perwira Gyugun Abdul Hamid. Dalam situasi perang yang meluas di berbagai tempat, Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati, akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Berikutnya, perlawanan rakyat berkobar di Pandrah, Kabupaten Bereun. Perlawanan disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan pengerahan tenaga Romusha. Kerja paksa yang diadakan Jepang terlalu memakan waktu panjang, sehingga para petani tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah. Tindakan Jepang itu sangat merugikan rakyat. Fakta yang memberatkan lagi, Jepang juga memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil panennya sebanyak 50-80%. Perkenalkan, nama saya Del Puspitasari, nomor urut 13. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai perlawanan Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang masyarakatnya dikenal sangat religius dan berjiwa patriotisme. Masyarakat Singaparna sangat tertutup dari dominasi asing. Oleh karena itu, masyarakat Singaparna sangat membenci pendudukan Jepang, apalagi pada saat mereka mengetahui tindakan-tindakan dan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Jepang sangat menyimpang dari agama Islam. Contohnya tindakan Romusha. Maka dari itu, di bawah pimpinan Kiai Zainal Mustafa, masyarakat Singaparna memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan meletus pada bulan
Februari 1944 di salah satu hari Jumat pada bulan tersebut. Namun sebelum perlawanan, pihak Jepang sempat memutuskan beberapa utusan untuk melakukan perundingan dengan Kiai Zainal Mustafa, namun selalu ditolak oleh para pengikut Kiai Zainal Mustafa. Bahkan mereka dilucuti, disiksa, bahkan beberapa dihukum mati. Karena jumlah pasukan dan peralatan yang memadai, maka pasukan Jepang berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Pada akhirnya, Kiai Zainal Mustafa dan 27 orang pengikutnya ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944, mereka disiksa dan dihukum mati, termasuk guru dari Kiai Zainal Mustafa. Perkenalkan, nama saya Nur Haslinda, nomor urut 25. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu perlawanan di Indramayu. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singaparna. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu, kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengerahkan tenaga Romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita. Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di di desa Kaplongan, distrik Karangampel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli muncul pula perlawanan di desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberat. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu, pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapat sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang yang demikian. Rakyat protes dan melawan. Mereka bersemboyan, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Setelah kejadian tersebut, maka terjadilah perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat. Namun, sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang lengkap. Rakyat telah menjadi korban dengan membela bumi tanah airnya. Perkenalkan, nama saya Ririn Herati. Saya akan memaparkan materi rakyat Kalimantan angkat senjata. Perlawanan rakyat melawan kekejaman Jepang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Begitupun di Kalimantan. Peristiwa yang hampir sama terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dilakukan semakin memberatkan rakyat. Ditambah lagi dengan penerapan kerja paksa yang semakin memberatkan dan menyiksa rakyat. Bagaimana tidak, rakyat dipaksa melakukan sebuah pekerjaan tanpa diberi upah maupun makanan. Akhirnya timbullah perlawanan oleh rakyat Kalimantan yang pada saat itu dipimpin oleh Pangsuma. Pangsuma adalah seorang kepala suku Dayak yang memiliki pengaruh yang cukup luas bagi orang-orang dan suku-suku di daerah Mentau dan sekitarnya. Pangsuma beserta pengikutnya melakukan perlawanan dengan menggunakan taktik perang gerilya. Walaupun dengan jumlah yang sedikit, tetapi dibantu dengan rakyat yang militan dan memanfaatkan keuntungan alam seperti rimba, rawa, belantara, sungai, dan tempat-tempat yang sulit ditempuh. Perang berkobar dengan sengitnya. Namun yang harus dipahami di sini, banyak yang dari orang-orang Indonesia yang menjadi mata-mata Jepang yang berkeliaran di sekitar rakyat. Mereka tidak segan menangkap rakyat, menganiaya, bahkan membunuh rakyat tanpa memandang siapapun itu, walaupun saudara sendiri. Karena pengkhianatan inilah yang menyebabkan banyak kegagalan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Begitu pula perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma harus mengalami kegagalan, dan Pangsuma harus tewas dalam perang tersebut dengan tembakan tepat di pangkal pahanya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai perlawanan rakyat Irian Barat. Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan juga dialami oleh rakyat Irian Barat. Mereka mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, wajar jika kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang.
Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah Gerakan Koreri yang berpusat di Biak dengan pimpinannya bernama El Rumkorem. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan pendudukan Jepang. Rakyat Irian memiliki semangat juang, pantang menyerah, sekalipun Jepang sangat kuat, sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan. Rakyat Irian terus memberikan perlawanan di berbagai tempat. Mereka juga tidak memiliki rasa takut, padahal jika rakyat tertangkap, mereka tidak segan-segan memberi hukuman pancung di depan umum. Namun rakyat Irian tidak gentar menghadapi semua itu. Mereka melakukan taktik perang gerilya. Tampaknya Jepang cukup kewalahan menghadapi keberanian dan taktik gerilya orang-orang Irian. Akhirnya Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Irian tersebut. Jepang akhirnya meninggalkan Biak. Oleh karena itu dapat dikatakan Pulau Biak merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia. Ternyata perlawanan di tanah Irian juga meluas ke berbagai daerah, dari Biak kemudian ke Yapen Selatan. Salah seorang pemimpin perlawanan di daerah ini adalah Silas Papare. Perlawanan daerah ini berlangsung sangat lama, bahkan sampai kemudian tentara Jepang dikalahkan sekutu. Setelah berjuang bergerilya dalam waktu yang sangat lama, rakyat Yapen Selatan mendapatkan bantuan senjata dari sekutu. Bantuan senjata itu membantu rakyat Yapen Selatan untuk mengalahkan Jepang. Hal tersebut menunjukkan bagaimana keuletan rakyat Irian dalam menghadapi kekejaman pendudukan Jepang. F. Peta dibeli terangkat senjata. Pada masa pemerintah pendudukan Jepang, penderitaan rakyat semakin berat. Tidak ada sedikit pun pemerintah pendudukan Jepang yang memikirkan kehidupan rakyat yang diperintahnya. Jadi yang Jepang pikirkan itu hanyalah bagaimana cara memenangkan dan upaya untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Tapi di sini Jepang mengorbankan rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia menjadi lebih menderita. Oleh karena itu mulai terlintas di benak Supriyadi seorang Sodancho peta. Oleh karena itu timbul semangat dan kesadaran nasional dan timbul rencana untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan pendudukan Jepang. Sebagai komandan peta, Supriyadi cukup memahami bagaimana penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan Jepang. Masalah pengumpulan hasil padi pengarahan Romusa sama melakukan secara paksa dengan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Terus kekejamannya juga sangat luar biasa. Hal semacam ini juga dirasakan Supriyadi sama teman-temannya di lingkungan peta. Mereka tetap menyaksikan sikap congkak dan sombong dari para Shodokan yang melatih mereka. Melanjutkannya itu para pelatih Jepang sering merendahkan para prajurit Bumiputra. Hal ini menambah rasa sakit hati sekaligus rasa benci pasukan Supriyadi terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. Penderitaan rakyat yang menimbulkan rencana para anggota peta di Blitar untuk melancarkan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Rencana itu tepat menunggu waktu yang tepat, ya maksudnya begitu. Dalam batasan peta tersebut direncanakan akan melibatkan rakyat dan kesatuan lain. Jadi sistemnya di sini ya sangatlah menekankan bagi pasukan Bumiputra. Apapun yang terjadi, Supriyadi dengan teman-temannya sudah bertekad bulat untuk melancarkan serangan terhadap pihak Jepang pada tanggal 29 Februari 1945 dini hari. Supriyadi dengan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dari Dedan, lalu keluar dengan bersenjata lengkap. Setelah pihak Jepang mengetahui adanya gerakan penyerbuan itu, mereka segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang Jepang. Pasukan Jepang juga dipersenjatai dengan beberapa tank dan pesawat udara. Mereka segera menghalau para anggota peta yang mencoba melakukan perlawanan. Tentara Jepang mulai menguasai keadaan dan seluruh kota Blitar.
mulai dapat dikuasai. Pemimpin Jepang kemudian menyerahkan kepada segenap anggota PETA yang melakukan serangan agar segera kembali ke induk kesatuan masing-masing. Beberapa kesatuan mulai memenuhi perintah pimpinan tentara Jepang itu. Akan tetapi, mereka yang kembali ke induk pasukannya yang memenuhi panggilan justru ditangkapi, ditahan, dan disiksa oleh polisi Jepang. Selanjutnya, diserukan kepada anak buah Supriyadi agar menyerah dan kembali ke induk pasukannya. Kurang lebih dari setengah dari Batalion Supriyadi memenuhi panggilan tersebut. Namun, pasukan yang lain tidak ingin kembali dan tetap setia melakukan perlawanan PETA yang dipimpin oleh Supriyadi. Mereka yang tetap melakukan perlawanan itu antara lain peleton pimpinan Sodancho, Supriyadi, dan Muradi. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Untuk menghadapi pasukan PETA yang dipimpin oleh Supriyadi, pihak Jepang memutuskan untuk mengerahkan seluruh tentaranya untuk menghadapi pasukan tersebut. Namun dengan semangat pasukan PETA, maka mereka tetap dapat bertahan. Melihat kekalahan tersebut, maka pihak Jepang mulai memutuskan untuk melakukan tipu muslihat. Kolonel Katagiri mulai menyerah kepada pasukan Muradi. Dengan cara tersebut, Kolonel Katagiri dan pasukan Muradi mulai melakukan perbincangan dengan lemah lembut, hingga pada akhirnya keadaan berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haslinda, nomor urut 25. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu tentang perlawanan di Indramayu. Rakyat di desa Cidempet, kecamatan Loh Bener. Lebih baik mati kelaparan daripada mati di tangan. Lebih baik mati melawan Jepang daripada mati di tangan. Peperangan Jepang juga terjadi di Indramayu. Mati di tangan Jepang daripada mati kelaparan. Rakyat telah menjadi korban dalam membela bumi dan tanah airnya. Setelah melalui beberapa kali persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapatkan pidana mati, ada yang seumur hidup, dan sebagainya. Mereka yang dipidana mati antara lain Dr. Ismail, Muradi yang sudah disebutkan di atas, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarno. Sementara itu, Supriyadi tidak jelas beritanya dan tidak disebut-sebut dalam pengadilan tersebut. Ya, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.